Pentingnya Tuhan dan uang untuk mencegah bunuh diri. Seringkali kita melupakan bahwa kita hidup di dunia ini pada akhirnya akan mengalami kematian. Selama ini kita seolah-olah menghindari pembahasan tentang kematian. Kita seolah-olah berpikir bahwa umur kita akan panjang, bahkan berpikir bahwa kita masih lama mengalami kematian. Oleh karena itu kita seringkali terjebak dengan gaya hidup dan kebiasaan tidak sehat dan beresiko tinggi seperti stres, depresi, foya-foya, rokok, vape, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kita seringkali lupa melaksanakan ajaran Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita juga lupa belajar bagaimana caranya melakukan manajemen pada uang yang kita miliki. Hal ini diperparah dengan ajaran di sekolah yang sangat minim tentang pendidikan agama dan juga tentang pendidikan manajemen uang. Pendidikan agama paling cuma diajarkan 2-3 jam saja dalam satu minggu. Manajemen uang malah hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Siswa malah lebih diajarkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli snack di kantin sekolah dibandingkan untuk menabung uangnya. Untungnya konten tentang Tuhan dan uang terdapat banyak di internet dan YouTube. Sayangnya kebanyakan orang malas mempelajarinya dengan berbagai alasan. Kebanyakan orang masih percaya bahwa kalau dapat nilai bagus di sekolah maka masa depan cerah. Padahal faktanya, seringkali dan banyak sekali terjadi ketidakcocokan antara pendidikan yang diambil dengan pekerjaan yang nantinya akan ditekuni. Contoh, ada yang sekolah farmasi, tapi kerjanya jadi teller bank. Ada juga yang pendidikannya insinyur bangunan, tapi kerjanya malah jadi tukang masak untuk bisnis kuliner atau rumah makan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, sangat perlu mempelajari kecocokan antara ajaran Tuhan dengan gaya hidup dan pekerjaan kita sehari-hari. Kita tidak bisa percaya begitu saja kata-kata dari ahli agama, bukan karena kata-kata tersebut salah, tapi seringkali karena kurang cocok dengan kebutuhan kita. Kita perlu memilih ayat-ayat dan ajaran yang cocok untuk kita, untuk mengatasi stres yang timbul dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Dengan berkurangnya stres maka juga akan mengurangi kemungkinan depresi dan tentu saja menjauhkan kita dari keinginan dan praktek bunuh diri. Selain itu belajar manajemen uang juga merupakan hal yang penting untuk kesehatan mental dan mencegah bunuh diri. Jangan sampai kita terjerat pinjaman online akibat gaya hidup mewah yang kita lakukan. Orang yang mampu melakukan manajemen uang yang baik, biasanya gaya hidupnya sederhana dan bisa membedakan antara needs dan want. Mereka juga pandai menabung dan berinvestasi. Sedangkan orang yang tidak mau belajar manajemen keuangan, seringkali bergaya hidup mewah. Setiap ada uang di tangan atau saat memperoleh penghasilan, entah bagaimana caranya tiba-tiba uangnya habis dibelanjakan semua hanya untuk memenuhi keinginan yang kurang penting. Saat kita tidak memiliki tabungan dan terdesak untuk menggunakan pinjaman online, misalnya pada saat kita di PHK atau saat terjadi wabah penyakit seperti COVID-19, maka kita rentan mengalami stres dan bisa berujung pada depresi. Belum lagi tagihan yang dilakukan oleh debt collector seringkali berlebihan dan membuat kita semakin tertekan. Lemahnya iman kita akan Tuhan dan ketidakmampuan kita mengelola uang bisa membuat kita mengalami halusinasi dan mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri. Saya termasuk yang sangat sedih dan berempati saat baru-baru ini mendengar berita ada keluarga yang bunuh diri dari lantai 20-an apartemen dengan tangan yang terikat dengan anggota keluarganya, satu sama lain. Diduga salah satu tekanan hidup itu datang dari tagihan pinjaman online. Tentunya tidak ada yang mau hal itu terjadi pada hidup kita. Beberapa tips tambahan dari Google Gemini akan pentingnya Tuhan dan uang untuk mencegah bunuh diri adalah sebagai berikut. Tuhan. 1. Memberi makna dan tujuan hidup. Kepercayaan pada Tuhan dapat memberikan individu rasa memiliki dan tujuan hidup, yang dapat membantu mereka mengatasi rasa putus asa dan kesepian. 2. Memberi kekuatan dan harapan. Doa dan meditasi dapat memberikan individu kekuatan dan harapan untuk menghadapi masa-masa sulit. 3.
Memberi komunitas dan dukungan, komunitas agama dapat memberikan individu rasa belonging dan dukungan sosial yang penting untuk kesehatan mental. Uang. 1. Memenuhi kebutuhan dasar, uang dapat membantu individu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. 2. Memberi akses ke layanan kesehatan mental, uang dapat membantu individu mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental yang profesional, seperti terapi dan obat-obatan. 3. Meningkatkan kualitas hidup, uang dapat membantu individu meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan akses ke pendidikan, hiburan, dan pengalaman baru. Penting untuk dicatat bahwa, 1. Tuhan dan uang tidak selalu dapat mencegah bunuh diri. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada bunuh diri, dan tidak ada solusi satu ukuran untuk semua. 2. Beberapa orang mungkin menemukan bahwa agama dan uang tidak membantu mereka. Penting untuk menghormati pilihan individu dan mencari bantuan dari profesional kesehatan mental jika diperlukan. Jadi cobalah untuk belajar tentang ajaran Tuhan yang cocok dengan diri kita masing-masing. Selain itu kita juga perlu belajar manajemen uang yang seringkali sangat kurang diajarkan di sekolah. Untungnya kita bisa belajar gratis di YouTube dari channel para ahli keuangan atau juga minta tips keuangan dari Google Gemini. Tentunya kita juga tidak bisa menerima begitu saja saran dari ahli keuangan atau saran dari Google Gemini. Kita perlu mencocokan lagi dengan tujuan keuangan kita tentunya. Jangan sampai karena kemalasan dan kebodohan kita, membuat kita terjebak dalam situasi lupa sama sekali ajaran Tuhan, kehabisan uang, terlilit utang pinjaman online dan mungkin bisa berakhir dengan bunuh diri. Jika kita punya uang berlebih, merupakan ide yang bagus untuk berkonsultasi langsung dengan ahli agama sesuai agama kita masing-masing dan ahli keuangan untuk melakukan manajemen keuangan yang baik sesuai kebutuhan kita. Tentunya jika dirasa masih belum cukup, kita bisa berkonsultasi dengan profesional ahli psikologi yang bisa mengatasi rasa stres dan depresi kita. Untuk berkonsultasi, tentunya kita perlu bimbingan Tuhan untuk menemukan profesional yang cocok dengan kebutuhan kita. Selain itu kita juga perlu memiliki kondisi keuangan yang baik untuk membayar jasa konsultasi dari para profesional yang bisa menolong kita. Amin. Jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like, subscribe dan berikan komentar positif. Dukung terus channel resmi yang hanya ada di YouTube yaitu @kala secara aman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.